Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya dua orang reporter laki-laki dan juga perempuan yang tengah membawakan berita terbaru. Lalu sang reporter laki-laki pun terdengar menyapa semua penonton dan mengatakan jika mereka telah mengumpulkan beberapa berita menarik di minggu ini. Berita pertama mengenai topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu Just Baby, tentang kontroversial keluarga Jun Seong-guk, sang aktor cilik, di mana ada artikel yang menarik tentang bocah itu. Kabarnya, Seongguk sedikit merasa kesulitan akibat kedua orang tuanya, walaupun laporan yang dilayangkan tampak tidak berdasar, tetapi banyak yang khawatir dengan keadaan Seongguk. Namun, baru saja berita itu hendak diulas lebih dalam, tiba-tiba saja terlihat sebuah televisi langsung dimatikan, membuat semua orang yang tengah berkumpul di rumah keluarga Jisung merasa sedikit terkejut. Dan ternyata yang mematikan televisi itu barusan adalah sutradara Jun Hae. Setelahnya nampak Soyoung mulai menitikkan air matanya seraya mempertanyakan bahwa apakah yang harus mereka lakukan sekarang. Melihat kekhawatiran dari Soyoung dengan cepat, Jun Hae pun langsung memintanya agar tidak usah khawatir, karena itu hanyalah sebuah artikel dari haters yang iri kepada variety show Seongguk sangat sukses, dan hal seperti ini sudah biasa terjadi. Di saat yang bersamaan, Myung pun juga terdengar mengatakan kepada Soyoung jika ia akan mencari tahu siapakah orang yang telah menerbitkan artikel itu. Namun setelahnya terlihat Seongguk tiba-tiba saja berdiri dengan begitu gagah seraya mengatakan kepada semua orang jika itu bukanlah sebuah masalah. Mendengar ucapan Seongguk sendiri itu tentu saja membuat Soyoung seketika langsung berhenti menangis, sedangkan di saat yang bersamaan terlihat Myung hanya bisa tersenyum gemas dengan tingkah bocah di depannya itu. Tetapi kemudian dengan wajah sebalnya, Seongguk pun juga nampak menunjuk-nunjuk Jun Hae, lalu memanggilnya dan mengatakan jika ia telah dipecat. Mendengar ucapan dari Seongguk tentu saja membuat Jun Hae merasa begitu sedih sekaligus terkejut. Namun berbeda dengan Jisung, merasa ucapan putranya terdengar begitu lancang, ia sendiri pun langsung mengambil alih Seongguk seraya mengatakan jika berani-beraninya ia berbicara kasar kepada sutradara. Namun melihat kemarahan dari ayahnya, Seongguk sendiri pun hanya bisa menghembuskan nafasnya panjang seraya berpikir bahwa opini negatif dari publik itu sama saja dengan perebutan kekuasaan, dan orang-orang yang telah mempublikasikan artikel itu, mereka harus tahu apakah tujuan orang-orang itu tiba-tiba menyerang mereka dan bergerak lebih cepat jika memang mereka ingin menang. Selain itu, pada akhirnya sutradara yang mengenal lebih banyak orang di industri itu harus menanganinya sendirian. Kemudian sembari menatap Jun Hae tajam, Seongguk pun juga kembali berpikir agar Jun Hae dapat melakukan tugasnya dengan benar. Lalu setelah itu nampak Jun Hae menghembuskan nafasnya panjang seraya mengatakan jika apa yang diucapkan oleh Seongguk itu memang benar, jika semua ini terjadi karena variety show yang telah dibintangi olehnya, dan sudah seharusnya Jun Hae dan juga stasiun penyiaran menanganinya dengan lebih baik. Melihat Jun Hae mengintrospeksi dirinya dengan begitu baik, Seongguk pun nampak langsung mengangguk-angguk seraya berpikir bahwa akhirnya Jun Hae mengerti juga. Setelah itu Jun Hae pun juga lanjut mengatakan jika saat ini mungkin masih ada beberapa wartawan yang sedang berkeliaran di sekitar sana, dan ini mungkin akan membuat kedua orang tua Seongguk merasa begitu frustasi. Jadi Jun Hae pun meminta agar mereka tetap berada di dalam rumah untuk sementara, dan untuk kunjungan ke tempat syuting, Jun Hae rasa lebih baik Soyoung beristirahat dahulu saja. Namun mendengar keputusan dari Jun Hae tentu saja membuat Soyoung merasa begitu cemas, lalu mempertanyakan jika kalau begitu bagaimana dengan Seongguk. Mendengar pertanyaan dari Soyoung sendiri, Myung yang berada di sampingnya pun terdengar langsung menjawab bahwa jika soal itu ia yang akan mengurusnya. Melihat Myung lagi-lagi mau ikut campur dalam urusannya, tentu saja membuat Soyoung merasa begitu bahagia. Tak hanya Soyoung saja, tetapi Jun Hae pun juga ikut merasakan hal yang sama. Kemudian sembari menatap Myung, Jun Hae pun lantas berpesan agar Myung dapat menjaga Seongguk dengan baik. Mendengarnya, Myung pun langsung memerintahkan agar Jun Hae dapat mempercayakan semua kepadanya. Dan selain itu, mereka berdua kan juga harus membicarakan tentang sesuatu.
Setelah itu sembari beranjak untuk pergi, Junhae pun mengatakan kepada mereka kalau bagaimanapun caranya, ia pasti akan mencoba untuk menyelesaikan semua ini secepatnya. Jadi ia pun juga berpesan kepada mereka semua agar tidak perlu khawatir, karena semua ini akan segera berakhir. Tak lama kemudian, di bawah sinar lampu remang-remang, terlihat Junhae keluar dari rumah keluarga Jisung dengan cara mengendap-endap. Melihat Junhae telah keluar dari rumah keluarga Jisung, asisten sutradara yang sudah menunggu pun dengan cepat langsung memanggilnya, lalu mempertanyakan jika apakah ia sudah selesai dalam berdiskusi. Namun mendengar pertanyaan itu, sembari melipat kedua tangannya ke depan, Junhae pun sempat terdiam sejenak, lalu menjawab jika di dalam artikel yang beredar tertulis jika menurut orang dalam yang dapat dipercaya, orang tua Seongguk hadir setiap hari di lokasi syuting dan selalu ikut campur dalam segala urusan. Mendengar pernyataan dari Junhae sendiri tentu saja membuat asisten sutradara merasa sedikit terkejut. Lalu Junhae pun juga lanjut mengatakan jika menurutnya pasti ada seseorang penyusup di antara mereka. Namun setelahnya terdengar Junhae malah tiba-tiba saja mencurigai asistennya dengan mempertanyakan jika apakah penyusup itu adalah dirinya, yaitu menjilat atasan seperti saat audisi saat itu. Mendengar tuduhan yang dilayangkan oleh Junhae sendiri tentu saja membuat asistennya merasa sangat terkejut, lalu menjawab bahwa tentu saja orang itu bukan dirinya, karena saat itu dirinya saja hampir dipecat oleh Junhae, jadi tidak mungkin jika ia berani melakukan hal-hal seperti itu lagi. Mendengar jawaban dari asistennya, Junhae pun terlihat sempat berpikir-pikir, lalu setelahnya mempertanyakan jika kalau memang penyusup itu bukan asistennya, maka siapakah orang itu sebenarnya? Tak terasa malam Natal pun kini telah tiba, lalu terlihat seseorang di bawah tebalnya salju tiba-tiba saja membunyikan lonceng seraya berteriak, mengajak agar orang-orang dapat membantu mereka yang membutuhkan, dan mari mereka merayakan malam Natal bersama. Di saat yang bersamaan, terlihat ada dua orang perempuan tengah mengobrol di seberang jalan. Lalu dengan senyum cerianya, sang perempuan berambut hitam pun mengatakan jika malam ini adalah malam Natal yang penuh dengan warna putih. Dan bukankah itu sempurna? Namun tak lama kemudian, terlihat ada seseorang menggunakan jaket tebal, kacamata hitam dan juga masker melintas di dekat kedua orang perempuan itu sembari mendorong kereta bayi yang ditutupi oleh sebuah kain. Melihatnya sendiri, perempuan berambut hitam tadi pun langsung berbisik kepada temannya jika apa-apaankah orang yang melintas itu, mengapa ia menggunakan kacamata hitam di malam hari, dan menurutnya itu sangat mencurigakan. Namun sembari ikut memperhatikan orang itu, sang perempuan berambut coklat pun langsung menjawab dan mempertanyakan bahwa apakah orang itu dan juga bayinya sangat kedinginan sampai-sampai mereka harus memakai pakaian yang sangat tebal. Tetapi setelahnya terdengar dari dalam kereta bayi itu seorang anak kecil tiba-tiba saja berteriak dengan begitu keras, membuat orang yang tengah mendorongnya langsung berusaha untuk menenangkan anak itu seraya meminta agar ia yang ternyata adalah Seongguk untuk tidak berisik. Lalu seseorang itu yang ternyata adalah Soyoung pun juga langsung berpikir jika apakah seharusnya ia itu memang tidak keluar dari rumah, karena bagaimanapun ia kan juga sudah berjanji kepada sutradara Junhae agar tetap berada di dalam rumah. Namun masalahnya, ia merasa sangat bosan dan ia mau keluar untuk merasakan udara dingin di luar. Kemudian setelah itu terlihat Soyoung membuka kain yang menutupi tubuh Seongguk tadi, membuat putranya itu kini memasang wajah beteknya. Lalu Soyoung pun juga lanjut berpikir jika jalan-jalan sore menjemput suaminya yang baru saja pulang bekerja, itu rasanya sangat manis sekali. Dan kalau begitu, bukankah seharusnya tidak akan ada masalah? Kemudian Soyoung pun juga terdengar mempertanyakan kepada Seongguk jika apakah ia baik-baik saja. Soyoung sendiri tahu jika putranya itu mau jalan-jalan, tetapi ia harus bertahan sebentar saja agar orang-orang tidak memperhatikan mereka. Namun mendengar ucapan dari Soyoung dengan wajah super duper kesalnya, Seongguk pun hanya bisa menggeram, seraya berpikir jika bagaimana bisa di usianya yang segitu, ia masih didorong menggunakan kereta bayi. Bukankah itu sangat memalukan sekali, padahal ia juga mau berjalan menggunakan kakinya sendiri.
Lalu sembari mendorong kereta bayi itu, Soyong pun juga terdengar kembali mengatakan bahwa anaknya itu pasti tidak apa-apa. Tetapi di saat Soyong sudah mulai berjalan pergi dari sana, tiba-tiba saja terdengar salah satu dari perempuan di belakangnya tadi mempertanyakan kepada temannya jika apakah ia sudah menonton Just Baby minggu ini. Mendengar pertanyaan dari salah satu orang itu sendiri tentu saja membuat Soyong langsung menoleh ke arah mereka. Lalu terdengar sang perempuan berambut hitam menjawab jika tentu saja ia sudah melihatnya, karena itu adalah acara spesial Natal, di mana Taehyung dengan kostum Santanya, dia terlihat sangat keren dan imut. Tak hanya Taehyung, tetapi Seongguk pun juga sama, di mana kostum rusa kutub yang ia kenakan sangatlah lucu. Tetapi yang lebih lucu lagi adalah bayi manusia salju Seongguk itu, membuat ia jadi mau memakannya. Mendengar itu dengan gemas, sang perempuan berambut coklat pun langsung menjawab jika itu memang sangat imut sekali. Selain itu, menonton Just Baby memang adalah hal yang paling ia tunggu-tunggu setiap minggu. Tetapi sayangnya, sudah mau episode terakhir saja. Di lain sisi, mendengar percakapan kedua orang perempuan itu sendiri tentu saja membuat Soyong jadi merasa begitu senang dan berpikir bahwa ternyata mereka itu memang memiliki selera yang bagus. Tetapi setelahnya, terdengar salah seorang dari mereka mempertanyakan jika apakah temannya itu sudah membaca tentang artikel itu. Mendengar topik pembicaraan kedua orang itu yang sudah mulai berbeda, tentu saja membuat Soyong langsung merasa begitu terkejut. Lalu sang perempuan berambut hitam pun mengatakan jika ada artikel lagi yang keluar dan kali ini isinya lebih rinci, di mana katanya orang tua Seongguk itu mata duitan, terus Seongguk itu adalah seorang bayi yang sangat licik. Namun mendengarnya, sang perempuan berambut coklat pun langsung menjawab bahwa bukankah semua itu tidak masuk akal, karena bagaimanapun juga Seongguk itu baru berusia 3 tahun. Tetapi memang sih Seongguk itu kelihatannya bukan seperti bayi biasa. Mendengar pembicaraan kedua orang itu sendiri dengan begitu kesal, Seongguk pun langsung berpikir jika para orang-orang sialan itu, padahal setelah mendengar arahan dari sutradara dan aktingnya yang luar biasa, bisa-bisanya mereka masih berani untuk berbicara seperti itu. Tetapi tak terasa setelah itu, terlihat pelikan cross sudah berubah menjadi warna hijau, lalu salah satu dari mereka pun langsung mengajak temannya itu untuk segera pergi. Namun setelah kepergian kedua orang itu, Soyong pun nampak hanya bisa terdiam 1000 bahasa, seakan-akan tengah menelan sebuah kekecewaan yang mendalam. Tak lama kemudian nampak Jisung yang baru saja keluar dari tempat kerjanya merasa sedikit terkejut sekaligus bahagia kala melihat kedatangan istri dan juga putranya. Kemudian sembari berlari menghampiri mereka berdua, Jisung pun terdengar langsung mempertanyakan kepada Soyong jika apakah mereka berdua datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menjemputnya. Padahal kan di luar juga sedang musim salju dan dingin, dengan begitu seharusnya mereka berdua berada di rumah saja. Namun di saat yang bersamaan, dengan tubuh bergetar, terdengar Soyong tiba-tiba saja memanggil suaminya dengan wajah yang sudah dipenuhi oleh air mata. Melihat itu sendiri, dengan cepat Jisung pun langsung memeluk Soyong seraya mempertanyakan jika kenapa ia menangis, apakah ia tidak apa-apa. Di sisi lain, melihat kesedihan yang tengah dirasakan oleh ibunya masih dengan posisi berbaring di atas kereta bayi, Seongguk pun langsung berpikir jika apakah orang-orang mulai percaya pada artikel itu. Kalau benar, maka itu akan sangat berbahaya, dan kalau begitu ia juga harus segera mencari solusinya. Keesokan harinya, terlihat Jisung datang ke kantor milik Junhae lalu menceritakan semua yang telah terjadi. Lalu dengan emosi yang sudah membara, Jisung pun juga mengatakan kepada Junhae jika ini semua tidak bisa dibiarkan, dan sebagai kepala keluarga, maka ia harus melindungi keluarganya. Melihat kemarahan Jisung, Junhae pun tentu saja langsung meminta maaf. Stasiun penyiaran sendiri juga sudah bertindak tegas terhadap para reporter. Tetapi karena Seongguk telah menarik perhatian publik, maka rumor itu terus-menerus dibicarakan. Namun mendengar jawaban itu, Jisung pun segera menjawab jika akan tetapi mereka tetap tidak boleh membiarkannya dan mereka juga harus segera melakukan sesuatu. Kemudian sembari memainkan beberapa jarinya, Junhae pun langsung menjawab jika sebenarnya ia merasa kalau pendekatan terbaik adalah dengan menghadapinya secara langsung. Namun mendengar ucapan Junhae sendiri, Jisung pun sempat merasa kebingungan. Lalu Junhae pun juga terdengar mempertanyakan jika apakah Jisung dan juga istrinya bisa untuk melakukannya, yaitu melakukan konferensi pers.
Namun mendengar saran dari Junhae sendiri, itu tentu saja membuat Jisung langsung keringat dingin. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Desember, terlihat para anggota JAS menyapa para penonton, seraya mengatakan jika standar baru dalam industri musik, dan benar sekali, itu adalah Jun Seongguk. Lalu terlihat di saat yang bersamaan, Seongguk kini sudah berada di gendongannya Jaehyun. Kemudian dengan senyum cerianya, Taehyung pun juga terdengar mengatakan jika tanggal 30 Desember adalah hari terakhir di tahun ini. Jaehyun sendiri dengan wajah memelasnya pun juga mengatakan jika ia itu terlalu senang bermain dengan Seongguk sampai-sampai tidak sadar jika akhir tahun kini sudah tiba. Jadi ia pun meminta para penonton untuk menikmati episode di akhir tahun dan tahun baru dari Just Baby. Mereka semua juga akan kembali dengan episode spesial tahun baru sampai perjalanan akhir dari Just Baby. Jadi mereka pun memohon agar para penonton terus mendukung mereka dan memberikan mereka cinta yang banyak. Dan ternyata cuplikan barusan adalah tayangan sekilas dari episode terbarunya Just Baby yang tengah ditonton oleh asisten sutradara. Kemudian saat ia sudah mematikan televisi, ia pun juga mengatakan kepada Soyoung dan juga Jisung yang berada tak jauh darinya, jika episode itu sudah mulai tayang, kalau begitu haruskah mereka langsung memulainya? Setelahnya terlihat kedua orang tua Seongguk yang kini sudah berada di hadapan kamera hanya bisa menelan ludahnya kasar karena mereka merasa lumayan gugup karena sebentar lagi mereka harus segera melaksanakan konferensi pers. Kemudian sembari mengatur arah kamera, asisten sutradara pun juga mengatakan kepada mereka berdua jika itu sempurna karena menurutnya tidak ada cara yang lebih baik selain melaksanakan konferensi pers untuk meredakan kontroversi yang sedang berlangsung. Selain itu, tentu saja ada sebuah alasan kenapa seorang aktor mengadakan konferensi pers. Namun setelahnya, asisten sutradara pun juga terdengar memerintahkan kedua orang tua Seongguk agar tidak usah khawatir karena mereka akan melakukan syuting secara diam-diam dan sutradara pun sebentar lagi juga akan segera datang. Mendengar ucapan asisten sutradara itu pun ternyata cukup untuk membuat kedua orang tua Seongguk merasa lebih tenang. Lalu asisten sutradara pun juga kembali mengatakan jika selama acara konferensi pers belum berlangsung, maka mereka berdua bisa santai terlebih dahulu, sedangkan ia sendiri ingin mengecek perlengkapan terlebih dahulu. Setelah kepergian asisten sutradara barusan, terlihat Soyoung langsung mengembuskan nafasnya panjang seraya bergumam jika ia merasa sangat gugup sekali. Melihat itu sendiri sembari menitikkan air matanya sedih, Jisung pun terdengar langsung meminta maaf kepada Soyoung karena padahal istrinya itu sudah mendekati waktu untuk bersalin dan terlihat sangat lelah. Jadi tentu saja ia pun merasa sangat bersalah. Namun melihat kesedihan dan juga kekecewaan dari Jisung, Soyoung pun langsung menjawab jika suaminya itu sama sekali tidak bersalah karena bagaimanapun demi Seongguk ia juga akan melakukannya dan Jisung itu pun juga sudah berusaha dengan sangat baik. Mendengar ucapan dari sang istri barusan tentu saja membuat Jisung merasa sangat terharu. Kemudian sembari memeluk erat Soyoung, Jisung pun juga mengatakan jika istrinya itu memanglah yang terbaik. Namun di saat yang bersamaan, nampak Miyong datang menghampiri mereka sembari menggendong Seongguk. Lalu mempertanyakan kepada Jisung juga Soyoung jika apakah mereka sudah siap. Namun sebenarnya ia sendiri merasa sangat terkejut kala mengetahui jika mereka berdua tiba-tiba mau melakukan konferensi pers. Mendengar itu, Jisung sendiri pun nampak hanya bisa salah tingkah karena bingung entah mau menjawab apa. Sedangkan Seongguk sendiri berpikir bahwa ia rasa kedua orang tuanya itu tidak seperti yang ia pikirkan. Ia kira mereka itu cuma orang yang penakut dan juga pemalu. Tetapi tiba-tiba saja kini mereka membuat langkah besar dengan melakukan konferensi pers. Sebenarnya itu memang bagus, tetapi kenapa mereka tiba-tiba bisa sangat berani? Namun di tengah-tengah pertanyaannya yang belum dijawab, terlihat Soyoung tiba-tiba saja memanggil Seongguk lalu menggendongnya dan mengatakan jika hari ini putranya itu kelihatan imut sekali. Kemudian setelah itu Soyoung pun juga langsung memeluk dan mencium Seongguk seraya mengatakan jika ia itu adalah putranya yang sangat berharga. Jadi Soyoung pun meminta agar Seongguk percaya dengan ayah dan juga ibunya karena mereka pasti akan segera menyingkirkan semua rumor buruk itu. Tetapi mendengar ucapan dari sang ibu, itu tentu saja membuat Seongguk merasa begitu terharu. Lalu sembari menitikkan air matanya, ia pun juga berpikir jika jadi konferensi pers ini adalah tentangnya,
Padahal ibunya sendiri adalah tipe orang yang sangat penakut saat berdiri di depan orang banyak. Namun menyadari Seongguk tengah menangis di gendongannya, Soyoung pun sempat merasa sedikit terkejut. Kemudian langsung memastikan keadaan putranya itu, sedangkan di saat yang bersamaan nampak asisten sutradara merasa begitu gemas dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Seongguk. Namun setelahnya terdengar ada sebuah suara yang berasal dari balik pintu ruangan itu. Mendengarnya sendiri dengan cepat, asisten sutradara pun tentu langsung membukakan pintunya, seraya berpikir jika itu pasti adalah Jun Hae, lalu mempertanyakan jika apakah sutradaranya itu sudah berada di sana. Sedangkan semua persiapannya sendiri sudah selesai ia siapkan. Namun di detik itu juga nampak mata asisten sutradara langsung membulat sempurna kala melihat sudah ada banyak sekali bayangan orang-orang yang berdiri tepat di hadapannya. Tak lama kemudian terlihat dengan begitu panik, Taehyung mempertanyakan kepada asisten sutradara jika apakah maksudnya dari konferensi pers. Mendengar pertanyaan dari Taehyung dengan perasaan tak kalah cemas, asisten sutradara pun langsung menjawab jika itu semua dilakukan untuk mengklarifikasi rumor buruk. Jadi mereka rencananya akan melakukan konferensi pers dengan tenang. Tetapi siapa sangka tiba-tiba saja para wartawan datang menyerbu. Dan dengan adanya kejadian ini sudah dapat dipastikan bahwa ada salah satu dari mereka yang telah membocorkan informasi ini. Setelahnya nampak di tengah-tengah kerumunan para wartawan yang menyerbu, Taehyung terus memaksa untuk masuk ke dalam ruangan sembari berteriak memanggil sutradara. Tak lama kemudian, akhirnya Taehyung pun sudah berhasil masuk ke dalam ruangan itu, lalu menghampiri sutradara dengan nafas yang sangat memburu. Melihatnya sendiri, para wartawan itu pun tentu saja langsung bertanya-tanya jika bukankah Taehyung adalah leader itu, yaitu leader dari grup jazz. Lalu terlihat dengan begitu panik, Taehyung mengatakan kepada Jun Hae jika semua ini harus dihentikan karena ada banyak sekali wartawan. Ia yang seorang idol saja bisa merasa sangat tertekan. Namun mendengar permintaan Taehyung sembari mengembuskan nafasnya panjang, Jun Hae pun langsung menjawab jika sayangnya konferensi pers sudah dimulai dan ia juga sudah berusaha untuk menghentikannya. Tetapi seiring berjalan waktu, orang-orang terus berdatangan dan dengan ganas menyerbu Soyoung dan juga Jisung, lalu memaksa mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa mereka memutuskan untuk melakukan konferensi pers dan apakah rumor yang beredar itu benar adanya. Para wartawan itu terus-menerus memaksa kedua orang tua Seongguk untuk menjawab pertanyaan mereka. Melihat keadaan yang begitu kacau, sembari mengamankan tubuh istrinya, Jisung pun hanya bisa mendengus kesal. Lalu dengan keberanian yang ia kumpulkan, ia pun terdengar langsung berteriak dan memerintahkan semua wartawan itu untuk diam, karena istrinya saat ini sedang hamil. Lalu ia pun juga meminta agar para wartawan itu tidak berteriak dan mematikan flashnya. Sedangkan para wartawan itu bisa mempertanyakan dengan pelan-pelan dan mereka akan menjawabnya. Mendengar ucapan Jisung, salah seorang wartawan pria pun dengan cepat langsung memberikan pertanyaannya. Ia meminta Jisung untuk menjelaskan jika kenapa dia dan juga istrinya tiba-tiba membuat keributan seperti ini. Lalu saat kamera disorot tepat di hadapan Jisung, Jisung pun langsung menjawab jika sebenarnya ada artikel yang mengatakan hal-hal buruk tentang keluarganya. Padahal ia juga istrinya sendiri sama-sama berasal dari panti asuhan dan mereka tumbuh tanpa orang tua. Saat mereka dewasa lalu keluar dari panti asuhan, yang mereka miliki hanyalah satu sama lain. Mereka bekerja siang dan malam hanya untuk menafkahi keluarga kecil mereka. Mereka berdua sangat bangga dengan kerja keras yang mereka lakukan. Kemudian mereka menemukan bakat yang ada pada Seongguk. Dan itulah yang membuatnya berada di sana sampai sekarang. Jadi maksud Jisung adalah mereka bukanlah orang tua yang mengeksploitasi anaknya hanya karena keserakahan. Jadi ia pun meminta agar para wartawan itu tidak menyakiti keluarganya dengan rumor yang tidak berdasar. Namun mendengar jawaban dari Jisung, wartawan pria tadi pun lagi-lagi kembali mempertanyakan jika memangnya bukti apakah yang Jisung punya hingga mereka harus mempercayainya. Selain itu, berapakah uang yang telah orang tua Seongguk hasilkan selama ini? Dan bagaimanakah kalau mereka memperlihatkan rekening mereka saja?
Namun mendengar para wartawan yang masih saja tidak percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh ayahnya, tentu saja membuat Seongguk merasa sangat kesal. Kemudian berpikir jika dasar cecunguk sialan itu. Dan setelahnya nampak Seongguk tiba-tiba saja menurunkan badannya paksa dari gendongan Myong, lalu berdiri di hadapan kedua orang tuanya seraya meminta kepada para wartawan itu agar menghentikan semua aksi mereka. Kemudian dengan sekuat tenaga, Seongguk pun juga meminta para wartawan itu untuk tidak mengganggu kedua orang tuanya. Sedangkan di dalam hatinya sendiri, Seongguk pun meminta agar para wartawan sialan itu untuk diam. Dan ia juga sebenarnya benar-benar ingin mengumpat, tetapi tidak mungkin kan ia akan melakukannya. Di sisi lain, sembari mengusap air matanya, terdengar Taehyung memanggil sutradara, membuatnya tentu saja langsung menoleh ke belakang. Menyadari apa yang dimaksud oleh Taehyung, Junhae pun dengan cepat langsung memberitahu para wartawan jika konferensi pers sudah cukup sampai di situ saja. Lalu Taehyung pun juga meminta agar asisten sutradara segera mengakhiri live-nya sekarang juga. Setelah acara konferensi pers itu dihentikan, nampak Seongguk mempertanyakan kepada ayahnya jika apakah ia ingin menggendong dirinya. Mendengar itu tanpa basa-basi, Jisung pun tentu saja langsung mengangkat tubuh kecil Seongguk seraya meminta maaf kepada putranya karena ia itu adalah ayah yang sangat payah sekali. Namun mendengar permintaan maaf dari sang ayah sembari menghembuskan nafasnya panjang, Seongguk pun hanya berpikir jika tidak, ayahnya itu sudah melakukan yang terbaik dan bukankah yang tadi itu sangat keren. Lalu Seongguk pun juga terdengar mempertanyakan kepada ibunya jika bukankah yang tadi itu sangat hebat. Namun di detik selanjutnya, barulah Seongguk menyadari sesuatu. Lalu terlihat kini Soyoung tengah kesakitan sembari memegangi perutnya dan mengatakan kepada Seongguk jika ia merasa sepertinya ia akan segera melahirkan. Mendengar ucapan dari ibunya sendiri tentu saja membuat Seongguk maupun Jisung merasa begitu terkejut. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.